Oke, selamat pagi, siamo tutti fratelli. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi atau sharing terkait dengan penggunaan aplikasi Siamo. Jadi, Palang Merah Indonesia, PMI Pusat, beberapa waktu lalu telah launching aplikasi Siamo. Jadi, Siamo adalah sistem informasi, administrasi, dan manajemen operasi. Nah, dalam aplikasi ini eh, mulai dari registrasi anggota baru, penugasan, ya, dari KTA, habis itu surat tugas, absensi kegiatan, pelaporan, sampai piagam penugasan akan diakses melalui aplikasi ini. Seperti itu. Nah, karena beberapa adik-adik kita dan relawan banyak yang bertanya, ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kebingungan saat melakukan registrasi anggota baru. Jadi saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorialnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga teman-teman relawan atau adik-adik kita yang pengguna iOS, nanti saya juga akan coba buatkan tutorialnya bisa melakukan registrasi anggota baru melalui website gitu ya. Jadi aplikasi Xiaomi ini sementara ini digunakan hanya untuk pengguna Android. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita praktek. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk aplikasi Xiaomi ini sementara hanya baru tersedia untuk pengguna Android. Jadi untuk pengguna iOS itu masih belum ada. Tapi bisa melakukan registrasi peserta baru menggunakan website. Nanti akan saya jelaskan di akhir sesi penggunaan aplikasi Xiaomi. Nah, untuk adik-adik kita, teman-teman relawan, untuk yang pengguna Android, silakan untuk pertama kali ya, jika belum mendownload, buka Play Store atau Google Play ya. Nah, di pencarian ketikkan Siamo. Nah, di situ muncul yang paling atas ya, ada logonya, ada logo paling atas di sana, tinggal diklik saja. Habis itu di sebelah kanan pilih install gitu ya, karena ini saya sudah menginstal maka tinggal saya buka ya, tunggu prosesnya sampai selesai ya. Setelah selesai tinggal dibuka. Nah, tampilan awal teman-teman itu seperti ini. Nah, bagi teman-teman relawan, ada DPMR, Bapak Ibu pengurus atau teman-teman KSR dan TSR yang sudah pernah registrasi gitu, baik itu melalui MIS PMI ataupun lainnya, tinggal masukkan username dan password, tinggal login saja gitu. Tapi bagi yang pertama kali bergabung menjadi anggota PMI, nah di bawah tulisan login itu ada daftar, jadi bisa diklik itu ya, dipilih daftar. Nah, masukkan nama lengkap, email ya, silakan masukkan email. Ini saya coba pakai email yang lain ya, karena saya sudah melakukan registrasi. Habis itu kata sandi ya. Masukkan kata sandi, pilih kategori. Nah, di sini teman-teman mendaftar sebagai apa? Apakah di sini sebagai adik-adik PMR ya, Palang Merah Remaja, atau Korps Sukarela atau tenaga sukarela gitu ya. Pilih jenjangnya di mana. Oke, misalnya saya pilih Palang Merah Remaja. Nah, setelah saya pilih Palang Merah Remaja, di sini ada pilih kategori detail, karena di Palang Merah Remaja di sini ada tingkat SD ya, itu yang di tengah, itu yang mula.
Habis itu ada tingkat SMP itu atau madya, ya. Dan ada tingkat SMA atau SMK itu wira. Misalnya pilih yang wira. Nah, misalnya nanti tergantung adik-adik di jenjang yang mana ya. Kalau untuk adik-adik. Setelah itu pilih simpan. Nah, setelah disimpan di sini akan diminta data gitu ya. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan bagi yang belum memiliki KTP untuk adik-adik itu bisa dilihat di kartu keluarga. Di kartu keluarga di sana ada nomor induk kependudukannya. Itu diisi, habis itu selanjutnya tempat tanggal lahir, ya, tempat lahir, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa gitu ya. Misalnya ini tinggal dipilih aja tahunnya, misalnya digeser tahun berapa misalnya. Oke, bulannya ada geser ya. Nah, ini misalnya pakai saya. Nah, misalnya gitu isi isi nomor NIK, habis itu tempat lahirnya di mana, tanggal bulan tahun lahir, agamanya apa ya dipilih, habis itu jenis kelaminnya dipilih, nomor handphonenya, habis itu golongan darah. Nah, ini di sini ada resusnya juga. Kalau belum tahu boleh dikosongin ya. Kalau tidak tahu boleh dikosongin, kalau udah tahu silakan dipilih. Untuk alamat pilih. Yang pertama adalah provinsinya dulu, baru kabupaten ya, kecamatannya, habis itu kelurahan atau desa. Gitu ya, lengkap di sana. Di sini alamat lengkapnya. Setelah itu di bawah ada pilihan unit PMI Kabupaten Kota. Nah, karena tadi saya milih jenjangnya Palang Merah Remaja ya, di Palang Merah Remaja Wira. Jadi pertama pilih provinsinya, habis itu yang kedua kabupaten, yang berikutnya unitnya, pilih unitnya, PMR mana gitu. Adik-adik ini dari SMA mana gitu. Jadi kalau adik-adik mula SD mana, kalau adik-adik madya SMP mana gitu. Di situ sudah ada, tinggal dipilih. Misalnya saya pilih PMR Wira SMA Negeri 1 Banjarangkan. Nah, di sini kalau salah pilih unit, datanya akan masuknya ke sana nanti. Nah, selanjutnya pilih foto. Nah, pilih foto, cari di galeri ya. Nah, cari foto, misalnya cari foto kalau bisa foto yang close up gitu misalnya. Foto misalnya. Nah, ini contoh aja ya, sekedar contoh aja. Terakhir tinggal simpan ya. Kalau ini saya simpan nanti saya ada data baru. Seperti itu. Oke, saya coba simpan dulu ya, nanti saya hapus. Mohon maaf, email sudah terdaftar ya, karena saya sudah menggunakan emailnya ya. Jadi nanti, jadi pakai email yang belum pernah daftar. Tapi kalau sudah pernah daftar, nanti tinggal menginformasikan ke kabupaten gitu ya, sampaikan nomor NIK-nya, nanti akan dicari. Jadi teman-teman ataupun adik-adik tinggal diaktifkan kembali ataupun nanti bisa diinformasikan kembali email yang dipakai gitu ya. Jadi tinggal login saja, tidak perlu registrasi lagi. Seperti itu. Nah, kalau yang berhasil tadi ya, tersimpan nanti status di gambarnya itu adalah EKTA. Jadi statusnya masih calon anggota. Jadi nunggu nanti dari kabupaten untuk diaktifkan menjadi anggota. Cukup seperti itu untuk registrasi anggota baru menggunakan aplikasi Siamo ya untuk pengguna smartphone Android. Nah, karena saya sudah registrasi, saya akan coba masuk ya. Saya lupa, sorry. Nah, yang sudah memiliki tinggal login saja, gitu ya. Nah, tampil awalan aplikasi Siamo seperti ini.
Nah, ada 4 bagian di sini ya. Ada data diri, penugasan, personil PMI, dan notifikasi. Nah, di sebelah kanan atas itu ada semacam logo KTA ya, ataupun seperti KTP atau ATM gitu ya. Yang di sebelah kanannya ada titik 3 dan ada garis-garis. Nah, itu kalau diklik itu akan merubah tampilannya. Ya, tadi tampilan create, sekarang untuk menyusun ke bawah gitu ya. Jadi kalau diklik tinggal berubah lagi. Nah, untuk yang di samping seperti KTA ini atau seperti kartu ATM itu kalau diklik akan merubah. Di sini akan ada tampilan. Nah, ini tadi karena saya coba ganti ya. Jadi nanti saya akan ganti lagi. Di sini ada apa namanya? KTA saya gitu ya. Tadi karena saya coba ganti ya. Jadi ada namanya, di belakang ada ya bagian belakang. Di bawah di sini ada tanda panah ya. Itu kalau diklik jadi tinggal untuk mendownload gitu ya. Jadi kalau saya pilih tinggal di download itu. Saya sudah download, tidak perlu. Habis itu kembali. Nah, itu 2 bagiannya. Nah, selanjutnya di data diri ya. Di data diri di sini akan bisa merubah gitu ya. Misalnya tadi saya merubah foto profil gitu ya. Ya, tinggal kita pilih aja, cari ke galeri gitu ya. Dicari di fotonya, misalnya fotonya kita cari dulu. Oke, saya cari dulu fotonya. Nah, oke, nanti pakai yang foto yang formal ya. Oke, misalnya saya pakai fotonya aja dulu, pakai sementara. Misalnya pakai saya ini. Oke. Nah, pakai ini misalnya saya. Tinggal pilih. Nah, ini nanti diganti yang formal ya. Dulu, aduh. Saya ulang salah. Ya, otomatis fotonya sudah terganti seperti itu. Di sini bisa merubah data yang lainnya, sorry ya. Data yang lain, data diri kita tinggal klik tanda pulpen ya, atau di domisili, alamatnya bisa diganti, PMI unitnya ya kalau memang pindah nanti. Selanjutnya yang berikutnya ada pendidikan formal, nanti silakan diisi ya. Habis itu ada riwayat keanggotaan, diklat PMI, jadi kegiatan-kegiatan diklatnya bisa diupdate, keahlian, ya apa saja, riwayat kompetensi, riwayat penghargaan, piagam penugasan. Piagam penugasan jadi semua penugasan-penugasan yang dilaksanakan, yang diikuti oleh teman-teman relawan ataupun adik-adik kita, semuanya tercatat nanti di sini ya penugasannya. Dan kalau kita klik misalnya, oh ini saya belum buat. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Kalau dibuka ya dapat. Ini misalnya saya kegiatan bimbingan teknis gitu ya sebagai peserta. Sudah ada namanya, ini sudah keluar otomatis dari sistemnya. Nah, untuk mendapatkan ini nanti setiap ada penugasan harus melalui absensi dulu. Absensinya di mana nanti saya coba. Jadi ada riwayat penghargaan, piagam penugasan, kontak darurat, asuransi, portofolio ya. Portofolio di sini ada data diri kita lengkap ya, kegiatan-kegiatannya. Habis itu ada registrasi lokasi, setting akun. Di sini merubah password ya, password yang lama, password baru, ulangi password, baru disimpan. Terakhir ada logout untuk keluar gitu. Nah, itu di data diri. Yang berikutnya di penugasan. Nah, kalau ada penugasan, nah ini karena penugasan saya sudah selesai. Jadi kalau ada penugasan baru nanti akan ada notifikasi di bagian bawah smartphone-nya ya. Bagian bawah di sini itu akan ada penugasan atau ada notifikasi. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke penugasan. Nah, di penugasan itu kalau kita klik, nah di sini ada penugasan. Ini penugasan saya yang sudah nonaktif, artinya kegiatannya sudah selesai ya. Itu tinggal diklik aja. Nah,
ini kegiatan Landbird ya. Jadi di sini kalau ini masih aktif, ini akan warnanya di sini aktif akan warna oranye. Itu ada di kanan atas itu ada gambar sidik jari gitu ya. Tinggal diklik. Nah, kalau kita sedang penugasan di sini akan ada tulisan absensi sekarang gitu. Nah, ini karena saya sudah absensi, sudah selesai. Nah, di sini keterangannya adalah jika setelah absensi warnanya masih abu-abu, itu artinya teman-teman sudah absensi tapi absensinya belum disetujui oleh admin di kabupaten, baik kalau itu bidang SDM ataupun dari kepala markas. Kalau sudah oranye, ya itu ya ada keterangannya ya. Kalau yang abu-abu itu belum absensi, yang oranye itu sudah absensi tapi belum disetujui atau di-approve. Kalau yang sudah biru itu absensinya sudah disetujui atau di-approve. Ya, sudah absen dan sudah disetujui. Selanjutnya kalau yang di samping sidik jari itu di sini bisa diskusi, jadi terkait dengan penugasan, terkait dengan pembuatan laporan dan sebagainya. Ini nama-nama penugasannya, dasarnya, nama-nama yang ditugaskan. Ada surat tugas di sana. Jika kita klik akan ya tinggal kita buka mau pakai apa ya. Dan saya buka PDF. Nah, di sini sudah ada surat tugasnya, nomor, ya, dasar penugasan, siapa saja yang ditugaskan, tugasnya apa gitu ya misalnya. Habis itu tanggalnya sampai kapan, jenis angkutannya apa, sumber dananya dari mana, yang menugaskan atau diketahui oleh siapa. Itu di sini ada. Habis itu ada QR code juga bisa di-scan, ada laporan. Nah, di laporan di sini nanti diisi. Di sini udah otomatis untuk nama, nomor KTA. Nah, ini sudah ada. Untuk apa namanya? Jenis laporan ini di sini kalau kosong ya, karena saya sudah ada. Di jenis laporan itu nanti ada dua pilihan. Kita personal ataupun kolektif. Nah, kalau personal untuk sendiri, kalau kolektif untuk bertim. Selanjutnya ada anggaran, realisasi anggaran, jumlah pria, jumlah wanita, detail kegiatannya, ya, kendala-kendala, habis itu saran, usul saran dan sebagainya. Nah, untuk di foto itu di paling bawah ya, di bagian foto itu nanti foto-foto kegiatannya harus diupload dulu di Google Drive. Setelah di Google Drive diupload, kita klik linknya ya, kita cari linknya, kita copy, kita pindahkan ke sini. Terakhir tinggal kita simpan laporannya. Di bagian bawah ada seperti itu. Jika laporannya sudah disetujui oleh admin di kabupaten, di piagam penghargaan ini di piagam penghargaan akan ada keterangan tersedia. Tapi jika belum, jadi akan menunggu proses dulu. Piagam menunggu untuk persetujuan. Seperti itu. Nah, sisanya ada resiko COVID-19, pemisahan harian, monitoring kesehatan, itu silakan diisi dan dilengkapi. Seperti itu. Itu untuk di penugasan. Yang berikutnya ada personil PMI. Nah, di personil PMI di sini adalah rekapan data personil PMI atau relawannya PMI secara nasional. Gitu ya. Di sini ada Palang Merah Remaja, Korps Sukarela, tenaga sukarela, pegawai, dan pengurus. Nah, di sini di bawahnya ada markas PMI dan ada unit PMI. Gitu. Kalau kita ingin melihat ke level provinsi ataupun kabupaten, di sini ada filter ya, tinggal dipilih. Misalnya saya pilih Bali, habis itu kabupatennya Klungkung gitu ya, kategorinya pria dan wanita misalnya, atau keahliannya di sana bisa kategori keahlian dan keahliannya apa. Nah, ini data yang ada di Klungkung gitu ya. Jadi Palang Merah Remaja sampai saat ini yang terdata baru 497, Korps Sukarelanya baru 3 ya. Tenaga sukarelanya ada 40, stafnya ada 22, pengurusnya ada 14 seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu di depan lagi ya. Di sini ada notifikasi. Nah, di notifikasi di sini akan ada informasi-informasi, misalnya ada kejadian bencana ataupun kegiatan-kegiatan PMI, itu akan diinformasikan lewat sini. Seperti itu. Nah, kurang lebih terkait dengan pengenalan aplikasi Siamo, semoga sudah sangat jelas ya. Jika ada hal-hal yang lain kita bisa sharing ataupun ada tambahan atau penjelasan yang kurang dari saya, bisa berbagi, bisa komentar gitu ya, bisa berikan komentar, berikan masukan,
sehingga ini bisa berguna untuk adik-adik relawan dalam melakukan registrasi anggota dan menggunakan aplikasi Siamo. Ya, demikian kurang lebih tutorial penggunaan pengenalan aplikasi Siamo. Nah, selanjutnya next video kita akan membuat registrasi anggota baru menggunakan web. Ini bisa digunakan untuk pengguna iOS yang tidak bisa download aplikasi Siamo di smartphone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.